Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita bicara tentang pencerahan spiritual, itu sebetulnya bicara tentang bagaimana jiwa itu sungguh-sungguh menjadi murni. Orang yang tercerahkan secara spiritual berarti orang yang terbebas dari yang namanya luka batin, watak angkara, jeratan dosa, ilusi, dan apa yang kita sebut sebagai jeratan kuasa kegelapan. Menjadi tercerahkan berarti kita membebaskan diri dari semua faktor yang mengeruhkan jiwa. Menjadi tercerahkan juga berarti kita betul-betul menjadi jiwa yang sempurna. Jiwa yang sempurna itu berarti kita mencapai apa yang merupakan rancangan ilahi atau rancangan agung dari setiap diri. Pada dasarnya, semua orang atau setiap jiwa tentu saja punya potensi untuk tercerahkan. Tetapi di sini kita harus betul-betul cermat. Kita harus membedakan antara potensi primordial, ya, potensi yang muncul ketika jiwa pertama kali mengada, dengan potensi aktual yang itu merupakan hasil dari perjalanan jiwanya, dari segenap rangkaian pilihannya yang membentuk rajutan karma yang mengiringi kelahiran kembali ketika dia menjadi manusia, ketika dia mengikuti kembali proses bersekolah, ya, untuk mencapai kemurnian dan kondisi jiwa yang lebih sempurna. Nah, potensi untuk mencapai pencerahan dari setiap orang yang lahir ke bumi ini, harus kita katakan apa adanya, itu berbeda-beda. Ada yang potensinya sangat tinggi, ada yang potensinya tidak terlalu tinggi. Dan itu bisa dikomparasikan, bisa diperbandingkan dengan potensi setiap orang dalam bidang yang lain, ya. Faktanya adalah misalnya dalam keahlian olahraga saja, semisal sepak bola, potensi keahlian masing-masing kan beda. Talenta bersepak bola dari satu atlet dengan atlet lainnya pasti beda. Ya, makanya ada orang-orang yang memang dianggap punya talenta yang luar biasa dalam persepak bolaan, seperti misalnya Lionel Messi, ya, seperti Cristiano Ronaldo, ya. Sementara yang lain itu dianggap dia mediocre atau potensinya tidak sehebat mereka. Tetapi faktanya adalah yang menentukan keberhasilan itu bukan hanya potensi, bukan hanya talenta, tapi bagaimana seseorang itu menjalani proses kehidupannya, bagaimana seorang itu berlatih, bagaimana seseorang itu belajar dengan ketekunan yang terbaik, ya. Sama persis dengan di dunia spiritual, di dunia sepak bola, yang nanti menjadi orang terbaik itu bukan mesti yang talentanya paling tinggi, tapi yang paling tekun, ya. Nah, akan semakin kemudian keren menjadi mega player kalau orang itu udah talentanya bagus, latihannya luar biasa. Nah, di dunia sepak bola banyak tuh, ya, pemain-pemain yang punya talenta luar biasa. Misalnya, ini karena saya tukang nonton sepak bola jadi ngerti, ya. Dulu ada pemain yang sangat talented gitu, ya, dari Brasil, namanya Denilson, ya. Itu dianggap dia itu punya talenta luar biasa, sama dengan Ronaldo, sama dengan Ronaldinho. Tapi faktanya dia tidak berkembang, ya. Dia cuma muncul sebentar terus tenggelam. Kenapa? Karena pasti ada aspek lain kecuali yang namanya talenta. Bagaimana dia melatih dirinya, mengembangkan bakatnya, itu faktor yang menentukan juga dari sebuah keberhasilan, ya. Nah, sama di Indonesia itu ada pernah anak kecil yang dianggap keren sekali, namanya Tristan Alif, ya. Dianggap nih nanti akan jadi bintang besar, nyatanya nggak jadi apa-apa, ya, gitu. Jadi bakat saja tanpa sebuah kerja keras tidak akan menghasilkan apa-apa. Nah, di dunia spiritual juga begitu. Bakat ini dibentuk dari rajutan karma di masa lalu.
Tetapi Anda hanya mengandalkan bakat tanpa kerja keras, nggak jadi apa-apa. Ya. Kenapa di dunia spiritual ada yang tercerahkan? Ya, karena mereka sangat tekun menjalankan laku keheningan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, jadi pada dasarnya setiap orang itu punya potensi untuk mencapai pencerahan spiritual. Semua orang itu dimungkinkan untuk mengalami kemurnian jiwa, mengalami hidup surgawi. Ya. Tetapi waktu yang nanti akan bisa direngkuh ya untuk tiap orang itu bisa berbeda, tergantung dari bakatnya, tergantung dari usahanya. Ada yang dia bisa mengalami pencerahan itu di kehidupan sekarang, dia di satu siklus kehidupan bisa. Tapi ada yang dia harus bertahap. Di berbagai siklus kehidupan dia merajut karma baik dulu. Nanti baru entah di kehidupan berapa dia bisa mencapai pencerahan. Tapi kebanyakan memang karena memang hidup dengan badan fisik tidak mudah. Karena biasanya nanti hanyut dengan egonya. Orang kebanyakan tidak tercerahkan tapi malah tenggelam di dalam yang namanya roda samsara. Terjebak di dalam penderitaan yang berkelanjutan dalam kondisi jiwa yang sangat tidak murni karena penuh dengan segala faktor pengaruh jiwa atau sisi gelap. Ya, gitu. Jadi di dalam ajaran spiritual itu tidak ada ya konsep di mana Tuhan itu semena-mena. Pokoknya saya milih orang ini, dia pasti akan keren. Oh, nggak bisa. Semuanya itu ada dalam keadilan kosmik. Saya, Anda, ya semuanya itu dibingkai ada dalam koridor keadilan kosmik. Kenapa saya bisa tercerahkan? Karena saya punya perjalanan panjang. Saya membentuk rajutan karma yang menciptakan satu situasi di mana saya punya talenta besar dalam berspiritual. Tapi kemudian talenta itu tidak tumbuh begitu saja. Saya memilih untuk kemudian bersikap yang benar, berjuang semaksimal mungkin, hingga pada satu titik kemudian saya menemukan yang namanya pencerahan spiritual. Nah, jalan pencerahan inilah yang kemudian saya bagikan kepada Anda semua. Nah, kenapa saya bagikan? Karena premisnya adalah semuanya punya potensi. Jadi kalau Anda mengikuti jalan yang saya sampaikan, katakanlah Anda itu tidak sampai LOC 500 ya, sebagai tahapan dari pencerahan tahap perdana. Paling tidak kalau Anda serius, Anda bisa LOC 300 menabung karma baik yang itu menjadi modal untuk kehidupan selanjutnya. Ya. Tentu saja dengan rajutan karma semakin baik, di kehidupan berikutnya potensi untuk tercerahkan juga semakin besar meskipun tidak menjadi jaminan. Nah, kalau Anda mau totalitas, maka sebetulnya dengan potensi biasa-biasa saja, Anda bisa paling tidak mencapai LOC 500. Ya. Makanya di Pesona Matahari itu juga ada rumusan begini. Ya. Ada yang disebut sebagai quality of seed. Ya. Jadi kualitas dari benih jiwa. Bicara tentang potensi atau talenta di dalam mencapai pencerahan spiritual berdasarkan perjalanan jiwa di masa lalu. Ya. Nah, di titik ini memang antara saya dengan Anda pasti berbeda. Ya. Mengacu kepada bagaimana jiwa yang lahir kembali, antara saya dengan Anda jelas berbeda. Ya. Saya pernah menceritakan di satu grup khusus ya, yang itu isinya para leader dan calon leader. Ya. Jadi saya ini kalau menggunakan bahasa komputasi itu punya lebih dari satu sistem operasi ya. Jadi kalau Anda kenal dunia komputer itu kan sistem operasi misalnya Windows, Linux ya, kemudian iOS atau Apple ya. Nah, meminjam istilah itu, saya sebagai satu komputer itu bisa punya beberapa sistem operasi. Dalam bahasa spiritual disebut saya punya beberapa core soul yang itu teraktivasi seiring dengan perjalanan jiwa saya. Nah, makanya sekarang itu saya mirip dengan superkomputer karena memang untuk ukuran manusia saya sangat canggih. Anda mau tanya apapun sepanjang itu tentang dunia spiritual, saya pasti bisa jawab.
Gitu. Tapi jangan tanya soal plumbing, itu soal perpipaan, itu saya nggak ngerti. Beresin motor yang rusak, ya saya nggak ngerti. Gitu ya. Tetapi kalau soal manusia, soal bagaimana dandanin manusia, saya pakarnya. Dan saya bisa menjelaskan dari berbagai sudut pandang, dari berbagai tradisi. Ya, kenapa terjadi? Karena saya telah mencapai satu tataran tertentu di mana ya, saya tercerahkan sekaligus ibarat komputer itu saya punya banyak sistem operasi sehingga saya layak disebut sebagai satu superkomputer. Ya. Makanya tema webinar kita bisa macam-macam sekali. Makanya orang yang sentimen kan, wah semua diborong loh ya, terserah saya mau borong mau enggak, saya punya duit. Kira-kira gitu kan? Gitu. Ya, terserah saya mau ngambil tema apa karena saya punya bahan bakunya. Karena saya memahami betul apa yang saya bahas. Ya. Hari ini bahas LOC, besok bahas sangkan barang di Dumadi. Oh, saya ngerti semua kalau yang gitu. Ya, itu adalah buah dari laku. Nah, Anda tentu tidak akan gampang untuk mencapai level saya. Tapi setidaknya Anda mencapai versi terbaik dari diri Anda sendiri itu dimungkinkan gitu loh. Ya. Oke, maka saya mengajak Anda semua untuk bersemangat. Untuk punya sebuah dedikasi di dalam memurnikan jiwa raga Anda lewat jalan keheningan. Ya. Nah, tentu saja di dalam ajaran Suda Matahari tidak dikenal istilah nabi gitu ya. Karena itu kan istilah yang khas dari Timur Tengah, baik dari tradisi Islam maupun tradisi Yahudi maupun tradisi Kristen. Kita tidak menggunakan itu. Tapi jelas bahwa kita bicara potensi untuk tercerahkan itu dimiliki oleh semua orang. Ya. Dan asal orang itu rajin di dalam laku heningnya memundikan jiwanya sampai pada titik dia bisa mendaya gunakan rasa sejatinya, maka orang itu juga pasti bisa menyingkap rahasia atau tirai kegaiban. Pasti dia akan bisa menjangkau kebenaran di balik yang material. Makanya orang-orang yang sudah mencapai titik tertentu di dalam kesadarannya itu bisa membaca realitas jiwa orang. Makanya jangan aneh kalau kemudian Anda ketemu dengan direktur PM yang sangat tajam dalam membaca orang, lebih tajam dibandingkan scanner bandara di Soekarno-Hatta, ya, gitu. Anda nggak bisa sembunyi. Anda punya ketidaktulusan beberapa derajat aja lo langsung ketahuan, scanning gitu ya, langsung bunyi nanti, tut gitu, ketahuan ya, gitu. Anda punya kepalsuan itu ngomong yang mendayu-dayu, yang manis-manis itu kalau nggak tulus itu badannya direktur kita itu bisa tiba-tiba nyut gitu ya. Gitu, itu hasil dari sebuah latihan ya. Gitu. Oke? Mari kita lanjut. Bobby Handoko. Ya, Anda ini suka bertanya yang mancing-mancing. Saya tuh niteni kok yang namanya Bobby Handoko ini ya. Tapi masalahnya saya kan bukan ikan. Bukan juga belut. Jadi nggak bisa dipancing, saudara. Ya. Jadi pertanyaan Anda ini pasti tidak akan saya jawab. Gitu, meskipun saya bisa tuh membabarkan dari A sampai Z gitu ya. Cuma karena saya bukan ikan, saya tidak akan kena pancingan Anda. Jadi skip ya. Gitu. Lanjutkan mancing-mancingnya ya Mas, sampai puas. Besok nanti ada webinar lagi, ikut lagi, mancing lagi. Iya nggak dapat dong, saya bukan ikan. Boleh mancing-mancing asal donasi, kata direktur PM. Aduh. Gini loh ya. Kita ini harus paham di mana kita hidup. Kita tidak akan semerdeka orang kayak David R. Hawkins yang hidup di Amerika, ya. Di mana kebebasan pendapat itu sampai batas tertentu lebih dilindungi ketimbang di kita. Di kita ini serba sensitif, ya. Anda salah ngomong dikit aja dianggap menyakiti hati satu umat gitu ya. Gitu. Nah, makanya mumpung saya masih hidup dan Anda juga masih hidup, tolong dengarkan kata-kata saya. Anda jangan
ikut-ikutan menggunakan kata tersakiti hatinya. Ya. Jadi orang mau ngomongin apa aja tentang kita, mau mengkritik, mau apa, termasuk menjelekkan saya, Anda nggak usah sakit hati. Ya. Anda nggak usah, kami warga Pesada Matahari merasa tersakiti hatinya oleh ucapan si A, si B, si C. Aduh, norak amat sih. Ngapain Anda sakit hati gara-gara begitu? Apalagi kolektif gitu ya. Luka batin bareng namanya. Belajar apa? Ya, kemudian nanti buat press release. Kami, umat Pesada Matahari, tersakiti. Aduh. Tolong, jangan kayak begitu ya. Jadi kalau ada orang berkata-kata yang nggak pas, ya kita nggak usah sakit hati, tapi kita tanggapi seperlunya. Ya, kalau perlu dijawab, nggak perlu dijawab, nggak usah. Tapi nggak usah pakai kampanye kita tersakiti hatinya. Ya, nggak perlu sama sekali. Ya, gitu. Bagaimana kesadaran orang yang tidur, orang yang lagi koma, orang yang lagi kesurupan? Begini, Anda mesti paham itu apa yang disebut sebagai kesadaran. Ya, mulailah dengan mengerti dari sudut pandang kebahasaan. Ya, kalau bicara tentang kesadaran, maka ada yang disebut sebagai sadar, sebagai sebuah kata sifat. Ya. Ada yang disebut sebagai menyadari, ini menjadi kata kerja, dan kesadaran sebagai kata benda. Ya. Nah, kesadaran itu hasil Anda menyadari sesuatu. Dari proses menyadari sesuatu, Anda menjadi punya kesadaran. Sebelum punya kesadaran, Anda sadar lebih dahulu. Nah, di dalam kajian spiritual, kesadaran itu ada beberapa kategori. Kalau kesadaran itu dibentuk dari otak Anda yang mendapatkan input atau masukan data dari panca indera, itu disebut sebagai kesadaran ragawi. Dan biasanya itu menyangkut hal-hal yang sifatnya material. Tetapi karena manusia itu bukan hanya badan, tapi juga dia jiwa, maka ada yang disebut sebagai kesadaran jiwa. Ketika Anda sebagai satu jiwa mengerti akan sesuatu, walaupun badannya belum ngerti, ya, maka Anda punya yang disebut sebagai kesadaran jiwa. Saat yang sama, karena Anda punya yang namanya diri sejati di dalam diri Anda, punya yang ilahi dalam diri Anda, ada yang disebut juga sebagai kesadaran spiritual, kesadaran spirit, kesadaran sang diri sejati. Nah, laku spiritual itu untuk mengintegrasikan ketiganya. Dalam laku spiritual itu, Anda diajak untuk hening, supaya bisa mendayagunakan otak, sekaligus mendayagunakan rasa sejati. Dengan otak yang tersambung kepada panca indera, Anda akan bisa memahami dunia material, sekaligus punya kerangka logika. Dengan rasa sejati, Anda bisa menjangkau realitas yang imaterial, yang kemudian Anda bisa pahami ketika rasa sejati ini nyambung dengan otak kita. Nah, sekarang saya sedang menyampaikan sesuatu sesuai dengan kesadaran ragawi saya. Tapi yang ada di pikiran saya ini, itu bukan yang saya dapatkan dari membaca ataupun sekedar studi literasi atau studi terhadap berbagai teks-teks. Saya menggabungkan apa yang ditangkap oleh jiwa saya, ditangkap oleh rasa sejati saya, yang dituntunkan oleh diri sejati saya, menjadi satu kesatuan. Sekarang ini menjadi kesadaran yang ada pada seorang SHD. Ketika kita otaknya sedang aktif, maka kita itu punya kesadaran ragawi. Koma itu situasi di mana otak Anda itu rusak, boncel atau apapun namanya. Ya. Orang yang koma itu ada sebagian organnya, entah otak entah apanya, yang tidak aktif karena rusak. Maka orang itu kehilangan kesadaran ragawinya.
Ya, makanya dia diem aja nggak ngapa-ngapain. Nggak bisa ngapa-ngapain karena kehilangan kesadaran ragawinya. Tidur itu bukan mati, bukan koma. Otaknya hanya beristirahat. Ketika otak beristirahat, ya tentu saja kesadaran ragawinya juga turun. Bisa disebut dia sedang tidak sadar. Tetapi kesadaran jiwanya tetap ada. Makanya di satu momen nanti ada mimpi-mimpi yang itu bukan sekedar proyeksi bawah sadar, tapi itu bagian dari perjalanan jiwanya. Dalam mimpi itu kita bisa mengalami sesuatu yang disebut sebagai out of body experience atau lain-lain gitu. Atau di dalam mimpi itu kita bisa menangkap pesan dari diri sejati kita. Jadi kesadaran ruhani kita, kesadaran spiritual kita itu muncul ke permukaan. Kenapa muncul di dalam mimpi? Karena lagi melek nabrak. Ya. Kesurupan badannya kayak orang sehat, kayak orang nggak ada masalah, bisa gerak, bisa goyang, bisa apapun juga. Tetapi dia tidak punya kendali atas pikirannya. Pikirannya dikendalikan oleh makhluk lain, oleh entitas lain yang masuk ke dalam dirinya. Gitu, itu namanya kesurupan. Nah, orang kesurupan pasti tingkat kesadarannya rendah. Tapi orang yang sadar, yang bisa ngomong sesuai dengan tingkat kesadaran yang umum dimiliki oleh orang yang otaknya jalan, belum tentu kesadarannya juga tinggi. Ya. Tingkat kesadaran tinggi ini mengacu kepada kondisi kemurnian jiwa. Oke, jawaban saya sudah sangat jelas. Kalau Anda nggak ngerti juga masalahnya, itu berarti Anda sedang kesurupan atau Anda sedang setengah tidur. Ya. Loh, itu udah jelas banget loh. Saya menguraikan tentang kesadaran itu. Ya. Oke. Listiana udah bolak-balik saya jelasin ya. Gimana pun juga orang itu harus bertahap, berproses. Bagaimana mungkin Anda itu sosokan bisa bantu orang lain, bahkan bantu leluhur, kalau Anda sendiri masih punya banyak luka batin? Bagaimana Anda bisa membereskan karma leluhur kalau Anda sendiri dosanya masih banyak? Kan gak logis. Bagaimana Anda bisa menyembuhkan luka batin yang sudah mengakar di beberapa generasi leluhur Anda? Anda aja luka batinnya nggak beres-beres. Nggak mungkin, nggak logis. Maka bereskan dulu. Makanya dalam tataran kesadaran yang kita bangun itu jelas. Untuk bisa membereskan luka batin leluhur itu Anda minimal LOC-nya 500 stabil dulu. Gitu. Itu baru masuk akal. Termasuk Anda tidak mungkin bisa menyelamatkan jiwa-jiwa yang gentayangan itu kalau Anda LOC cuma cepek gitu. Ya. Nggak logis, pakai apa? Anda nggak punya kekuatan. Ya. Berapa lama bisa sampai LOC 500? Tergantung Pak. Kalau Bapak yang nanya, saya bisa jawab 30-40 tahun, itu pun kalau beruntung. Ya. Tadi saya sudah bilang ya. Apa variabel-variabel yang membuat kita bisa mengalami pemurnian jiwa atau pencerahan? Selain bakat, ya, ada yang namanya usaha dari Anda, ketekunan Anda, ketulusan Anda, kesungguhan Anda. Siap nggak Anda untuk rendah hati? Siap nggak Anda untuk melepas segala ilusi? Karena melepas ilusi itu pasti tidak menyenangkan. Siap nggak Anda keluar dari zona nyaman? Kalau nggak siap, nggak akan bisa. Jadi tergantung. Ya. Nah, sebagai contoh, Mas Eko Nugroho bakatnya itu bisa dibilang medium ya. Kayak steak aja medium. Medium rare. Medium ya. Jadi kita punya cara membaca bagaimana quality of seed dari masing-masing orang. Oke lah, Mas Eko pokoknya menengah lah dia. Nggak terlalu tinggi, nggak rendah. Itu untuk mencapai stabil di LOC 500-600 itu butuh sekitar 6 tahun ya, atau 5 tahun lah gitu. Tapi itu tuh dicapai dengan kesungguhan, dalam kondisi Mas Eko sangat trust kepada saya, dan ketekunan luar biasa, termasuk keberanian untuk keluar dari zona nyaman gitu ya. Jadi yang menjadi penebusan pribadi untuk mencapai LOC itu sangat tidak gampang gitu. Nah, banyak murid-murid saya sudah ketemu saya sudah sejak lama, tapi LOC-nya
Stabil sekali ya, stabil di bawah 100 maksudnya ya. Gitu. Tidak ada kemajuan yang signifikan. Kenapa? Karena endableknya juga luar biasa. Ya, gitu. Jadi, Pak Hadi Sutrisno, Anda akan kapan mencapai LOC 500? Tergantung. Bisa tidak sama sekali, walaupun sudah belajar puluhan tahun. Bisa 5 tahun, 10 tahun kalau Anda sangat sungguh-sungguh. Tergantung Anda, ya, begitu. Baik. Pertanyaan berikutnya dari Dede Kurniawan. Apakah dengan meditasi, mengamati, menikmati, keluar masuk nafas bisa membangkitkan kundalini, membersihkan energi cakra, dan lain-lain? Saya sudah menjelaskan dengan sangat gamblang ya. Beberapa kali kita punya tema webinar atau workshop tentang kundalini. Kundalini itu adalah energi ilahi, energi semesta yang pada banyak orang itu dorman, hanya menjadi potensi tidak teraktivasi. Kalau dia kemudian terbangkitkan, maka dia akan menjadi semacam energi yang menumbuhkan kualitas-kualitas keilahian, membuat orang itu terhubung dengan langit dan bumi di dalam harmoni. Tetapi jelas, di dalam ajaran Pesona Matahari, tidak mungkin kundalini itu aktif kalau orang tidak terlebih dahulu memurnikan jiwa raganya. Dalam konteks LOC atau level of consciousness, tidak mungkin orang itu mengalami kebangkitan kundalini sebelum dia stabil di LOC minimal 500. Jadi yang bisa mengalami kebangkitan kundalini itu hanya mereka yang LOC-nya stabil 500 selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun. Mas Eko aja yang sekarang udah LOC 700, 800 itu kundalininya belum aktif sempurna. Masih on proses ya, gitu. Nah, bagaimana cara untuk mencapai kemurnian jiwa itu? Tentu saja poros utama lakunya adalah hening seperti yang saya ajarkan. Dan tentu saja ya, hening yang dilakukan itu harus membuat keterhubungan setiap orang dengan hingsunnya, dengan diri sejatinya, dan itu mempersyaratkan yang namanya kualitas hening yang memadai. Anda tidak hanya cukup rileks, tetapi Anda harus betul-betul terhubung dengan hingsun sehingga kekuatan pemurnian jiwa itu bekerja pada diri Anda. Anda hanya seolah-olah menjalankan meditasi yang saya ajarkan. Anda mengklaim, saya telah memperhatikan setiap tarikan dan hembusan nafas. Belum tentu Anda akan mengalami pemurnian jiwa karena ya, klaim Anda belum tentu sesuai dengan kenyataan. Banyak orang melakukan teknik itu tapi sebetulnya dia sepaneng. Rileks saja nggak bisa. Gimana mungkin bisa mengalami pemurnian jiwa? Kalau tidak terjadi pemurnian jiwa, bagaimana mungkin kundalini bisa bangkit? Gitu. Jadi kebangkitan kundalini tidak gampang. Kalau pakai bahasa tadi, susah pakai pingit. Ya, gitu. Apakah kita semua punya potensi untuk mengalami kebangkitan kundalini? Jelas punya, tetapi prosesnya yang tidak gampang. Ya. Karena untuk mencapai kebangkitan kundalini itu, Anda harus membereskan kepala Anda dari segala ilusi. Tidak boleh ada ilusi yang masih menempel atas nama apapun, atas nama tradisi, atas nama agama, atas nama sains, maupun ilusi yang dibentuk oleh prasangka Anda sendiri, itu tidak boleh ada. Ya. Tidak mungkin juga orang mengalami kebangkitan kundalini kalau dia masih punya kebencian yang irasional, dia masih punya sakit hati. Apalagi kalau dia punya watak manipulatif, watak licik, tidak mungkin. Ya. Tidak mungkin kalau dia masih punya dendam, kalau dia suka maksain egonya, nggak mungkin. Ya. Begitu. Ya. Apakah orang yang kemudian meninggal, ya, LOC-nya akan stabil di angka tersebut? Begini, ya. Yang pasti, hukum semesta itu adil dan presisi. Nasib yang dialami seseorang tergantung dari rajutan karmanya, tergantung dari tingkat kesadarannya yang dominan, yang stabil, yang itu akan tercerminkan ketika dia ada di fase
menuju kematian, yang dalam bahasa Arab disebut sebagai peristiwa sakaratul maut. Ya. Jadi hukum alam akan langsung bekerja di titik itu. Segala pikiran Anda, perkataan Anda, kata-kata Anda terakumulasi masuk ke mesin semesta. Langsung ada kalkulasi yang nyata. Saat kematian LOC Anda sekian. Ya. Dan itu akan menentukan nasib Anda. Kalau Anda LOC yang tercapai di masa akhir kehidupan itu 500, Anda akan naik ke alam cahaya. Alam cahaya tingkat pertama. Dan kalau lebih dari itu akan terus semakin di alam cahaya yang semakin tinggi. Kalau LOC Anda di bawah 300, Anda pasti akan ada di alam arwah gentayangan. Masih merasakan kecewa, marah, nyesel, dan seterusnya di alam itu. Apalagi kalau LOC-nya 100 ke bawah, seperti banyak teman-teman yang masih belajar di PM sekarang ini. Kan LOC-nya banyak yang di bawah 100 ke bawah. Itu pasti akan masuk ke dimensi 1 atau dimensi 2. Pasti mengalami penderitaan di sana. Apakah akan seterusnya di sana? Tergantung. Ya. Nanti rajutan-rajutan karma itu akan menjadi bahan perhitungan sendiri, sehingga nanti ada orang yang semula dimensi 4 bisa naik dimensi 6. Ya. Dan seterusnya. Nah, orang-orang tercerahkan itu punya otoritas untuk membantu, tetapi tidak untuk merusak hukum kosmik. Ya. Jadi, walaupun saya guru Anda, saya sudah tercerahkan, dan Anda kemudian nanti bisa saja mendapat pertolongan saya, itu belum tentu terjadi, karena belum tentu saya punya otoritas dan diberi hak untuk menolong Anda. Jadi jangan mengandalkan pertolongan itu. Tidak ada istilah saya pasti menolong Anda, nggak ada itu. Anda akan mengalami sesuatu berdasarkan rajutan karma Anda. Gitu. Mas Giro Pranyono, ya, nggak usah bicara-bicara yang rumit yang nanti membuat Anda sakit kepala sendiri. Ya, yang pasti ada yang itu berlaku konsisten. Ya, saya memang dalam proses untuk bisa mendapatkan realitas yang sesungguhnya dari bagaimana alam semesta ini bekerja. Ya, dan itu juga mempengaruhi skala yang terpakai di dalam pengukuran LOC sekarang. Ya. Dan itu juga bisa mengalami perkembangan terus-menerus. Tetapi ada hal yang pasti, ya. Nasib seseorang sekali lagi tergantung dari tingkat kemurnian jiwanya. Tidak peduli dulu kayak apa, cara saya mengukurnya, ya. Kondisi jiwanya itu tergantung dari saat ini itu dia tingkat kemurnian seperti apa. Ya. Tentu saja akurasi saya dalam membaca realitas itu semakin tinggi saat ini. Jangan bandingkan yang sekarang terjadi dengan apa yang saya omongin 2018. Nggak fair. Ya. Dan Anda nggak usah mundur-mundur ke belakang. Ngapain? Ya. Yang pasti sekarang, saya sudah dalam posisi yang semakin ada dalam kesadaran murni, semakin presisi dalam membaca realitas. Jadi, fakta yang akan diungkapkan itu yang sesuai dengan perkembangan terbaru. Jadi jujur begini, ya. Bisa saja di saat-saat itu saya salah dalam mengukur. Misalnya 2018 atau 2019 awal, wajar dong. Gitu, meskipun tidak semuanya salah, ya. Gitu. Karena membaca itu nggak gampang. Hawkins banyak salahnya kok. Gitu. Kesalahan Hawkins itu jauh lebih parah saat ini dibandingkan dengan saya di 2018. Gitu. Tetapi saya saat ini jelas tidak bisa dibandingkan dengan 2018. Ya. Nah, maka sekarang Anda ngapain nengok ke belakang? Sekarang Anda mau tanya siapa? Tanyakan sekarang. Kalau Anda mau bicara tentang nasib Anda sekarang, tanyakan ke saya sekarang. Ya. Jangan mengacu kepada yang saya omongin di 2018. Gitu. Ya. Yang membuat kita menjadi orang terpilih tidak itu adalah lanjutan karma Anda. Yang pasti orang tercerahkan itu hidupnya ada di dalam kesadaran yang terus-menerus.
konsisten sadar penuh alias konsisten dalam keheningan. Sepanjang waktu terus menyadari momen yang dia alami, menyadari aliran nafas yang natural, menyadari ketemuannya dengan hingsunnya. Ya. Dan nanti setiap pikiran, kata-kata, dan tindakannya itu konsisten untuk mengikuti apa yang merupakan tuntunan dari Gustinya. Ya. Maka hidupnya kita sebut sebagai hidup surgawi. Hidup dalam kebahagiaan, dalam keberdayaan, dalam karya bahkan mahakarya untuk menciptakan harmoni bagi sesama. Ya begitu. Orang yang tercerahkan itu tidak lagi bicara yang sok ndaki-ndaki, tapi tidak realistis. Dia bicara yang lugas tetapi logis. Dia tidak akan membuat pencitraan, hidup apa adanya. Dia akan jujur pada dirinya, tapi belum tentu mengatakan semuanya kepada orang yang belum siap. Ya, kayak tadi nih, Bobby Handoko tanya kan, saya tidak akan menipu diri saya sendiri, tapi saya tidak akan mengatakan kebenaran kepada Anda yang belum siap. Itulah cara bagaimana orang yang tercerahkan itu hidup. Orang tercerahkan itu tidak bisa dipancing-pancing. Orang tercerahkan itu akan mengasihi setiap orang dengan kasih yang paling murni. Ya. Mengasihi dengan murni itu berarti berorientasi kepada keselamatan jiwa dari orang yang sedang dihadapi. Saya bisa jadi akan marah pada Anda, tetapi marah saya bukan karena saya punya luka batin. Marah saya adalah sebuah sikap yang tegas supaya Anda segera sadar, supaya Anda selamat jiwa raganya. Saya bisa berkata tidak ketika sesuatu yang hendak Anda lakukan itu membawa kepada kecelakaan pada jiwa Anda. Saya bisa sangat tegas, bisa marahin siapapun, karena alasan saya sederhana, untuk membuat Anda tersadarkan. Tetapi saya tidak akan merampas kemerdekaan Anda. Saya tidak akan merampas hak Anda untuk memilih. Kalau Anda memilih celaka, saya akan lepaskan. Ya, gitu. Yang pasti Anda kalau belum tercerahkan, nggak usah repot-repot untuk memahami bagaimana cara orang tercerahkan hidup. Rumit. Ya. Gimana? Ya, tapi sebagai jembatan begini, supaya Anda punya pegangan ya. Kalau Anda yang Muslim, baca saja kisah-kisah tasawuf. Meskipun ini kalau buat yang di luar kaum Muslim juga terkesan aneh ya. Bagaimana relasi antara Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Itu buat pegangan Anda. Bagaimana Nabi Musa itu sangat susah memahami cara hidupnya Nabi Khidir. Sangat susah memahami bagaimana cara Nabi Khidir mengambil keputusan. Itu akan terjadi ketika Anda yang tidak tercerahkan berhadapan dengan siapapun yang tercerahkan. Itu cuma sebagai jembatan. Ya. Jadi, supaya Anda nanti memahami tindakan orang tercerahkan, jadilah terlebih dahulu orang tercerahkan. Jangan sembrono menghakimi orang tercerahkan kalau Anda belum tercerahkan. Ya. Maka, saya tidak menyarankan Anda gegabah memahami dan menghakimi Hawkins. Anda kan belum apa-apa. Kalau Anda udah menulis 10 buku minimal, boleh Anda menghakimi Hawkins. Ya. Kalau enggak, udahlah, nggak usah nilai-nilai orang. Sembrono nggak boleh. Fokus perbaikan diri. Saya berhak dong, karena apa? Ya, saya sudah punya karya, saya eksperimen panjang, saya bisa menyelami bagaimana jiwanya Hawkins. Kan itu belum tentu Anda bisa. Ya. Kalau hanya pakai prasangka, ya Anda salah nanti pasti. Ya, begitu. Oke, jadi buat yang LOC masih 500 ke bawah, udahlah, nggak usah nilai-nilai orang dengan sembrono, ya. Banyakin fokus memperbaiki diri. Oke? Ini apa lagi Yogi Witoko? Menggapai rajutan karma yang madi. Kamu mau tanya apa maksudnya? Ini saya kadang-kadang aneh, nanya itu apa sih maksudnya?
Saudara dan saudari semua yang saya kasihi, ya. Ketika kita lahir ke bumi ini, kita punya rajutan karma yang dibentuk dari perjalanan jiwa kita sendiri, yang dibentuk dari bagaimana kita ini terkait dengan para leluhur kita dari pihak ayah dan ibu, yang kemudian rajutan karmanya itu terekam di dalam DNA kita. Ya. Nah, kalau Anda kemudian mau mengalami sebuah kemajuan di dalam laku spiritual, tentu saja Anda harus memperbaiki rajutan karma Anda, tidak peduli ketika lahir pertama kali itu rajutan karmanya seperti apa. Anda dianggap punya rajutan karma yang memadai untuk mengalami sebuah pencerahan, yaitu kalau Anda betul-betul punya ketekunan, ketulusan, perbuatan baik yang konsisten dalam waktu bertahun-tahun. Jadi yang mau Anda tanya apa sebetulnya? Ya. Bagaimana seorang Mas Eko bisa mencapai level kesadaran sekarang? Karena rajutan karmanya sepadan dengan apa yang dicapai itu sangat tidak mudah untuk mewujudkannya. Ya. Apalagi seorang Mbak Ai Pieta. Untuk mencapai level sekarang sangat tidak mudah. Ya. Nah, untuk sampai ke titik di mana Anda mencapai sebuah tingkat kesadaran tertentu, ya, Anda harus tebus dengan segala macam perjuangan dan pengorbanan. Begitu. Ya. Oke. Ini Rizky M ini sebetulnya maunya apa sih Anda tuh? Kalau Anda ingin tahu tentang apa yang saya ajarkan, ya, tolong juga dibatasi, bertanya tidak diberondong kayak begitu. Ya, kenapa? Bukan apa-apa. Memang otak Anda sekeren apa? Anda mau tanya apa aja saya bisa jawab, tapi otak Anda emang bisa menjangkau apa yang saya omongin, gitu ya. Jadi Anda harus rendah hati. Anda baru, katakanlah baru ikut sekarang, ya sudah. 1-2 pertanyaan oke. Sisanya Anda rendah hati untuk mempelajari belasan buku saya, pelajari puluhan atau bahkan ratusan video saya. Pertanyaan Anda itu ada semua di situ. Ya. Hening konsisten bagaimana? Ya. Pelajari, ya. Udah banyak itu yang saya tuliskan dan saya kemudian juga wedarkan, ya, gitu. Anda jangan sombong hanya dengan sebuah pertemuan Anda akan bisa memahami apa yang saya sampaikan, ya. Nah, termasuk pertanyaan, apa ciri-ciri fisik orang tercerahkan? Ya kalau soal glowing, ya orang pergi ke Korea dia skin pakai skincare Korea ya glowing. Sehat ya orang olahraga sehat. Pintar ngomong ya banyak yang pintar ngomong. Jadi nggak ada ciri-ciri fisik yang menunjukkan orang itu tercerahkan. Karena itu gampang diduplikasi kalau itu. Pencerahan itu kaitannya dengan soal bagaimana kondisi pikirannya, kondisi emosinya, kondisi karmanya. Sekalipun nanti kalau betul-betul tercerahkan pasti punya ekspresi secara fisikal, badannya sehat, ya, pikirannya menjadi semakin jenius. Tapi nggak bisa dibalik, kalau sehat jenius pasti tercerahkan, nggak bisa. Ya. Jadi saya balik, ya. Ini bicara tentang realitas jiwa yang bisa memanifestasi pada kondisi fisikal. Tetapi tidak bisa kemudian Anda melihat kondisi fisikal untuk memastikan bagaimana jiwanya, nggak bisa. Ya. Kalau ukurannya ganteng, ya, di dunia ini banyak orang ganteng. Brad Pitt ganteng, Richard Gere ganteng, ya, Cristiano Ronaldo ganteng. Ya, tapi apakah mereka tercerahkan? Enggak. Kalau misalnya ukurannya adalah hidungnya mancung, ya saya kalah mancung sama orang-orang bule, ya. Terus apakah kalau tercerahkan pasti six pack? Enggak juga, enggak ada urusannya dengan itu. Kalau ngomong pelan, wah ya enggak juga.
Terus gimana ciri-cirinya? Ya nggak bisa dibuat ciri-ciri fisik ya. Gitu. Selalu wangi, ya wangi kalau pakai minyak wangi. Orang-orang yang LC1 juga banyak yang wangi. Ya, jadi jangan gegabah. Kita bicara tentang sebuah realitas jiwa. Makanya nggak usah nilai orang tercerahkan tidak kalau Anda belum betul-betul bertransformasi menjadi orang tercerahkan. Karena penilaian itu hanya akan akurat kalau Anda dalam kondisi jernih dan Anda menggunakan yang namanya rasa sejati yang dipadu dengan akal sehat Anda. Ya, gitu. Ya. Saya tadi sudah bilang ya, positive feeling gitu ya, itu kan sugesti. Aku sehat, aku bahagia, aku nerima. Itu hanya menciptakan kepalsuan pada diri Anda. Ya, gitu. Apakah akan bisa mengantar ke pencerahan? Tidak. Membuat Anda gila? Iya. Ya. Karena apa? Anda tidak jujur pada diri sendiri. Misalnya Anda sedih ya, langsung saya bahagia, konslet lama-lama. Ya nggak, Glenn? Ya, nggak bisa. Jadi bagaimana caranya ya? Nggak usah pakai sugesti-sugestian begitu, nggak usah pakai positive feeling lah yang diciptakan oleh pikiran sendiri, harus realistis. Kalau Anda punya luka batin, punya marah, dendam, diakui, dibereskan. Dan mekanismenya kita sudah jelasin sangat detail. Ya. Jadi kalau Anda pengen tahu tentang PM, Anda jangan berhayal bisa memahaminya dalam 1 kali webinar. Tanya macam-macam, bukan saya nggak bisa jawab, Anda nggak akan ngerti. Ya. Ini butuhkan nama baik yang panjang untuk memahami apa yang saya ajarkan, gitu. Nah, supaya Anda agak gampang, silahkan baca buku saya, ada belasan tuh. Ya. Video saya di YouTube saya maupun di YouTube PM banyak banget. Silahkan pahami itu. Ya. Kalau Anda bisa memahami 5% aja, wah, saya acungi jempol. Pak Setio kok belagu banget tuh? Bukan belagu, ini fakta. Emang gampang memahami ajaran saya? Pak Nyoman yang dokter aja berapa persen? Nggak gampang, saudara. Ya. Pak Profesor kita aja pusing memahami ajaran ini kan? Ya nggak gampang, apalagi mahasiswa, aduh, apalagi baru S1 tuh susah. Nggak gampang ya. Oke. Ya. Jadi sekarang kita bicara tentang bagaimana meningkatkan level kesadaran. Silahkan ikuti apa yang sudah saya sampaikan berulang kali. Mulai dengan memperbaiki niat Anda. Tuluslah dalam belajar. Kalau belajar di PM, ya, atau Pesona Matahari, menjadi murid saya, ikut webinar, tolong niatnya bukan karena mau ngepoin. Jangan gabung di sini dengan niat memata-matai. Jangan pula dengan niat dukun. Jangan niat untuk sekedar mencari yang namanya berkat. Ya. Anda harus punya betul-betul pengertian tentang tujuan berspiritual yang benar. Ini tentang panggilan jiwa, tentang bagaimana Anda menjadi jiwa yang murni, tentang bagaimana Anda menemukan hidup surgawi yang nyata semenjak kita hidup di bumi. Maka sekali lagi, niat yang benar. Kedua, kalau niat sudah benar, Anda harus berani untuk tidak cocok logi, tidak nyamain-nyamain ajaran yang saya sampaikan dengan apa yang sudah Anda pelajari sebelumnya, yang sebetulnya juga tidak sama. Ada kemiripan iya, tapi belum tentu sama. Jangan sombong dengan mengatakan, saya sudah tahu lah, ajaran hening itu begitulah. Kesombongan, cocok logi, itu tidak akan membawa keberhasilan. Sebaliknya, kalau Anda mau mengosongkan gelas, mau rendah hati, Anda punya potensi untuk berhasil di jalan ini. Berikutnya, ketekunan, kesungguhan untuk menjalankan semua ajaran yang disampaikan. Untuk terus latihan hening yang formal maupun yang informal. Ya. Kalau yang masih pemula, perbanyak latihan hening yang formal. Luangkan waktu untuk hening sebisa-bisanya. Mau 2 kali, 3 kali, 4 kali, yang terbaik yang Anda bisa lakukan itu.
Sisanya dimanapun Anda berada, kapanpun, belajarlah untuk terus-menerus hidup di dalam kesadaran yang penuh. Menikmati nafas dan seterusnya. Rileks kapanpun, tetap menyadari kasih Tuhan dimanapun Anda berada. Ya. Terus berjuang untuk memutihkan jiwa raga Anda. Titeni, kenali Anda punya sisi gelap apa saja. Kenali dengan jujur Anda punya luka batin apa saja. Marah sama siapa, dendam kepada siapa. Anda punya penyesalan tidak pada diri sendiri. Titeni, kenali. Kalau ada, akui, jangan disangkal. Dan jangan diproyeksikan ke orang lain, apalagi ke saya. Anda punya masalah dengan nenek Anda, saya disalahin. Nggak bisa. Masuk teh nenden, dia punya masalah dengan bosnya, saya disalahin. Dianggap saya sama dengan bosnya, beda. Ya. Bagaimana Ibu Nenden? Untung Ibu Nenden sudah bertobat ya. Enak aja. Ya. Jadi Anda yang punya luka batin sama tante, bude, paman, ponaan, nenek, ibu, bapak, tolong jangan dibawa ke PM. Itu masalah Anda yang harus Anda bereskan. Jangan saya dianggap sama dengan mereka. Beda kok. Ya, gitu. Jadi sekali lagi akui. Kalau Anda punya watak angkara, Anda akui juga. Anda manipulatif, akui. Anda tidak punya ketulusan, akui. Anda serakah, ambisius, akui. Pengakuan itu adalah pintu gerbang Anda untuk membereskan watak angkara Anda. Kalau Anda denial, nggak akan beres-beres. Enggak kok, saya baik-baik aja. Baik-baik tapi LOC 5. LOC itu dipakai sebagai umpan balik yang presisi bagi diri Anda. Jadi Anda jangan merasa baik-baik saja, merasa tidak punya watak angkara kalau LOC Anda itu di bawah 100 atau 50. Ya, di bawah 200 saja Anda berarti masih punya watak angkara. Di bawah 300 saja Anda masih punya watak angkara. Apalagi LOC-nya 10, 1, 3 ya, terlebih ya. Maka kalau ada umpan balik dari kami, jadikan sebagai alat untuk bercermin. Oh, saya berarti masih banyak kekurangan. Ya. Kalau Anda masih punya ilusi, akui dan bereskan itu. Termasuk Anda berani melepas ilusi, karena itu pasti menyakitkan. Melepas ilusi itu tidak gampang. Ya, karena itu berarti kita belajar keluar dari zona nyaman. Tidak gampang. Apalagi ilusi religi yang sudah mendarah daging, melepasnya susah. Ya. Termasuk ilusi moral juga sama susahnya melepas. Ya. Makanya tidak akan mungkin Anda bisa bertumbuh, berkembang di jalan ini kalau pakai yang kita bahas minggu kemarin, spiritualitas tapi. Saya siap bertumbuh Pak Setio, tetapi jangan usik iman saya. Wah ya kacau. Saya siap mencapai LOC 1000 Pak Setio, tapi jangan usik saya dari zona nyaman saya. Yo sinawo dewe. Ya, belajar sendiri, nggak usah bawa-bawa saya kalau gitu ya, karena tidak mungkin berhasil. Mengikuti jalan ini tidak gampang. Anda sok pintar, sudahlah pasti gagal. Ya. Oke. Bagaimana caranya supaya tidak sungkan kepada orang lain? Ya kenapa sungkan? Ya Anda pakai akal sehat aja dong. Dicek kenapa sungkan. Logis nggak alasan untuk sungkan itu? Kalau nggak logis ngapain dijalanin? Ya. Hiduplah dengan keberanian yang otentik. Kalau memang harus ngomong yang A gitu ya, mau dia kayak apa nggak masalah, omongin aja. Ya. Kalau itu sih hal-hal yang bisa pakai akal sehat lah Anda pertimbangkan. Oke? Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, silahkan teruskan. Belajar keheningan dengan cara yang benar. Ya. Apakah melepas ilusi cukup dengan hening atau metafor? Ya. Saya sudah mengajarkan. Ya. Hening atau meditasi formal itu kan membuat kita terhubung dengan sumber cahaya ilahi atau sumber sinar suci di dalam diri. Itu secara spontan, natural. Kalau kualitas heningnya bagus, lama-lama akan mengurai kesadaran kita, akan melebur ilusi kita. Tetapi cara lain yang juga bisa, dan ini memang harus dilakukan adalah Anda, satu, pegang teguh sikap jangan percaya sembarang percaya. Ya.
Pahami bahwa kebenaran itulah sesuatu yang Anda saksikan dengan otentik. Maka Anda bisa mendaftar semua yang Anda percayai sebagai kebenaran. Tulis apapun kepercayaan Anda tentang Tuhan, tentang kehidupan, tulis semua itu. Lalu dititeni, diperhatikan satu-satu. Logis enggak? Misalnya, Anda percaya bahwa Tuhan itu pencemburu. Maka pertanyakan dengan logis. Ya. Bisakah yang tanpa batas, yang maha pengasih punya kecemburuan? Yang kedua, emang beneran Anda udah ketemu Tuhan itu pernah cemburu? Tahu dari mana? Ya. Gitu. Kalau nggak tahu, bilang nggak tahu. Kalau nggak tahu, bilang, saya belum mengerti, saya netral. Ya. Termasuk misalnya, kalau Anda punya kepercayaan, ya, yang akan selamat itu hanya yang memegang satu kitab suci tertentu dengan merek tertentu. Ya. Anda pertanyakan, tahu dari mana? Bagaimana Anda bisa menjamin itu benar? Kata siapa? Pernah ada uji yang serius apa enggak? Ya. Jadi semuanya harus dibuktikan. Nggak bisa hanya kata orang, tapi kata Pak itu, kata Pak itu kalau benar, kalau enggak gimana? Makanya, bahkan yang Anda gabung di PM pun tidak ada jaminan Anda selamat. Kata siapa? Nggak ada. Anda menjadi murid saya, mengikuti saya, apakah pasti selamat? Belum tentu, kalau itu cuma ngaku-ngaku. Keselamatan itu hasil dari karma Anda sendiri. Bahkan, kalau Anda mau belajar sama saya beri kesempatan Anda untuk menguji saya. Jangan sembarang percaya. Kalau Anda nggak mantep, nggak usah jadi murid saya. Silakan uji secara intelektual, silakan uji secara energi, secara apapun juga. Silakan. Kalau tidak cocok dengan nilai-nilai Anda, nggak usah belajar sama saya. Ya. Sederhana kan? Gitu. Kalau Anda pengen dapat LOC, silahkan bisa tanya ke admin atau ke leader. Kalau sudah di PM, itu biasa tiap minggu kita nanti ada evaluasi LOC. Ya. Dan saya tidak menyarankan Anda ngukur-ngukur sendiri, pasti ngawur. Apalagi pakai tabelnya Hawkins yang tadi ya. Oh, saya sudah penerimaan, maka saya LOC 350. Wah, udah pasti ngawur itu. Ya. Karena sekali lagi LOC itu memotret realitas jiwa Anda. Kemurniannya seperti apa? Anda sudah bebas dari luka batin belum? Anda sudah bebas dari dosa atau belum? Dan seterusnya. Silahkan tanya kepada yang ahli. Kalau di PM yang bisa mengukur LOC itu baru 3 orang. Ya. Saya, Mbak Ai, sama Mas Komeng. Mas Komeng aja dalam supervisi ketat, nggak bisa dilepas sendiri. Ya, gitu. Oke? Ya. Demikian yang saya bisa sampaikan. Kita akan ketemu lagi di webinar hari Kamis dengan tema yang tentu saja akan selalu menarik. Ya, sampai jumpa. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Sayonara, sayonara. Pasaudaraan Matahari, Fraternity of Pure Light.